Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teori Bilangan kelas Tetris Matematika A19, program studi Tetris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus, membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Widayatika Syahputri, yang kedua Mardiyatul Husniyah, yang ketiga saya Muhammad Hidar Ali, yang keempat Yosi Ivana Putri, yang kelima Nindya Lutfiatunino, yang keenam Muhammad Takwin, dan yang ketujuh Nurin Afifatul Kiana. Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi kekongruenan, subbab definisi, sifat, dan aplikasi kekongruenan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share-nya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekongruenan. Kongruen merupakan cara lain dalam membahas relasi keterbagian. Langsung saja ke definisi yang pertama. A kongruen dengan B modulo M atau ditulis dengan A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dikurangi B habis terbagi oleh M. Contohnya 25 kongruen 1 modulo 4, karena 25 dikurangi 1 itu kan 24. 24 habis terbagi oleh 4. Jadi definisi yang pertama terbukti ya. Contoh yang kedua, 31 tidak kongruen 5 modulo 6. Kenapa? Karena 31 dikurangi 5 itu kan 26. 26 tidak habis terbagi oleh 6. Pada teorema 7.1, A kongruen B modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan M kali K ditambah B. K di situ adalah hasil bagi dan B-nya ialah sisa. Contohnya 26 kongruen 4 modulo 11. Maka 26 sama dengan 11 dikali 2 itu kan 22 ditambah 4. Jadi sama ya 26. Jadi teorema 7.1 terbukti. Langsung ke definisi yang kedua. Jika A kongruen B modulo M di mana B adalah residu terkecil dari A modulo M, jika dan hanya jika B lebih besar sama dengan 0 dan B kurang dari M. Pada teorema 7.2, setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai M-1 itu B-nya kan sisa. B itu tidak boleh negatif. Jadi B-nya itu sesuai dengan ketentuan, B-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan B-nya tidak boleh lebih besar daripada M. Contohnya, residu terkecil dari 71 kongruen 1 modulo 2 adalah 1. 71 dibagi 2 itu bersisa 1. Residu yang paling kecilnya kan 1 sisanya. Yang kedua, himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena sesuai dengan teorema 7.2 bahwa B-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Jadi himpunan residu terkecil dari modulo 5 ialah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, residu terkecil dari negatif 53 modulo 10 adalah 7. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu teorema 7.3, yaitu A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Contoh 7.3, 10 kongruen 2 modulo 4 mempunyai arti yang sama dengan 10 kongruen 4K plus 2, di mana 4 adalah modulo, K adalah bilangan bulat, dan 2 adalah sisa bagi. Selanjutnya yaitu definisi 3, himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai Rm
disebut sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap elemennya kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, 3 sampai Mn1. Nah, dari definisi di atas, kekongruenan modulo merupakan suatu relasi. Relasi tersebut mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu sifat refleksi, yaitu apabila A kongruen A modulo M. Yang kedua adalah sifat simetris, apabila A kongruen B modulo M, jika dan hanya jika B kongruen A modulo M. Dan yang ketiga adalah sifat transitif, apabila A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, jika dan hanya jika A kongruen C modulo M. Nah, langsung saja kita ke contoh 3, yaitu himpunan dari bilangan bulat 45, min 9, 12, min 22, dan 24 adalah sistem residu lengkap dari modulo 5. Dapat diperiksa bahwa 45 kongruen 0 modulo 5, selanjutnya min 9 kongruen 1 modulo 5, 12 kongruen 2 modulo 5, min 22 kongruen 3 modulo 5, dan 24 kongruen 4 modulo 5. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa himpunan bilangan bulat 45, min 9, 12, min 22, 24 kongruen dengan himpunan residu modulo 5, di mana himpunan residu modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4 seperti yang sudah dijelaskan di definisi 2 tadi. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, langsung saja ke sifat-sifat kekongruenan. Sifat yang pertama, A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B itu memiliki sisa yang sama apabila dibagi dengan M. Misal, 25 kongruen dengan 1 modulo M. Jadi, 25 dibagi 4 itu sisanya 1, dan juga 1 dibagi 4 itu sisanya 1. Sehingga terbukti ya, A dan B itu memiliki sisa yang sama apabila dibagi dengan M. Kemudian sifat yang kedua, jika A kongruen dengan B modulo M, maka A plus C kongruen B plus C modulo M. Misal, 26 kongruen dengan 4 modulo 11. Sesuai dengan sifatnya, kita tambahkan angka 2 misalkan di sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi 26 ditambah 2 itu 28. Jika dibagi 11 itu akan bersisa 6, sehingga terbukti ya itu 4 tambah 2 kan 6. Oke, lanjut sifat yang ketiga. Jika A kongruen B modulo M, maka A kali C kongruen B kali C modulo M. Misal, 25 kongruen 1 modulo 4. Sesuai dengan sifatnya, kita kalikan dengan angka yang sama di sisi kiri dan juga sisi kanan. Saya misalkan dengan angka 3. Jadi 25 kali 3 itu 75, jika dibagi modulo 4, dibagi 4 ya, sisanya itu 3. Nah, di situ 1 kali 3. Jadi terbukti sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Misalkan 26 kongruen 4 modulo 11 dan 35 kongruen 2 modulo 11. Sesuai dengan sifatnya, kita tambahkan 26 ditambah 35, 4 tambah 2. Nah, 26 tambah 35 itu jika dibagi 11 sisanya akan 6. Nah, di situ 4 tambah 2 sisanya. Jadi terbukti ya 6 sifatnya. Jadi 26 ditambah 25, mohon maaf, saya ulangi, 26 ditambah 35 kongruen dengan 4 tambah 2 modulo 11. Jadi terbukti sifat yang kelima. Jika AC kongruen dengan BC modulo M, maka A kongruen B modulo M. Dengan syarat FPB dari C dan M-nya itu 1. Misal, 25 dikali 3 kongruen dengan 1 kali 3 modulo M. Sesuai dengan sifatnya, syaratnya FPB dari C dan M. C-nya 3, M-nya 4. FPB-nya 1. Kenapa?
Dari faktor 3 itu 1 dan 3, dari faktor 4 itu 1, 2, dan 4. Nah, angka yang sama yaitu 1. Jadi FBB-nya 1, sehingga di sisi kiri dan kanan itu dibagi 3. Sesuai dengan sifatnya ya. Jadi 25 kongruen dengan 1 modulo 4 jadi terbukti. Kemudian sifat yang keenam, jika AC kongruen dengan BC modulo M dengan syarat FPB dari C dan M sama dengan D, bukan lagi dengan 1 ya, maka A kongruen B modulo M per D. Misal 25 dikali 2 kongruen dengan 1 kali 2 modulo M. Sesuai dengan sifatnya, syaratnya C-nya itu 2, M-nya 4, FPB-nya itu 2. Kok bisa? Karena faktor dari 2 itu 1 dan 2, faktor dari 4, 1, 2, 4. Yang angka yang sama itu 1 dan 2. Nah, yang terbesar 2, jadi FPB dari 2 dan 4 itu 2. Maka dari sisi kanan dan sisi kiri kita bagikan 2, modulonya juga kita bagikan 2, sehingga hasilnya 25 kongruen 1 modulo 2. Jadi terbukti. Sifat yang keenam, sifat yang ketujuh ya sekarang. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Misal 16 kongruen 5 modulo 11 dan 35 kongruen dengan 2 modulo 11. Sesuai dengan sifatnya kita kalikan. A kalikan C, B kalikan D ya. Jadi 16 dikali 35 kongruen dengan 5 kali 2 modulo 11. 16 dikali 35, 560 dibagikan 11. Berapa? 50. Sisanya berapa? 10. Di situ sisanya 5 kali 2, 10. Jadi terbukti ya sifat ketujuh. Kemudian sifat yang terakhir, jika A kongruen B modulo M, maka A pangkat N kongruen B pangkat N modulo M. Misalkan 14 kongruen 3 modulo 11. Sesuai dengan sifatnya kita pangkatkan dengan 2. Misalkan ya, saya ambil angka 2. Jadi 14 pangkat 2 itu 196. Jika dibagi 11 itu sisanya itu 9. Nah, di situ 3 pangkat 2 kan 9. Jadi terbukti sifat 8 ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke teorema 7.9. Langsung saja. 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9. Untuk N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya 10 pangkat 4 kongruen 1 modulo 9. 10 pangkat 4 itu 10.000 kongruen 1 modulo 9. 10.000 dibagi 9 bersisa 1. Maka teorema tersebut berarti benar. Bisa dilihat contohnya yang lain. 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1 itu sudah terbukti benar. Oke, langsung saja. Selanjutnya dapat kita buktikan bahwa bilangan bulat kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusun bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, buktikan bahwa 7654 kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusunnya. 7654 kongruennya 7000 ditambah 600 ditambah 50 ditambah 4 modulo 9. 7654 kongruennya tadi kan 7000, berarti 7 kali 1000 tambah 6 kali 100, 5 dikali 10 tambah 4 modulo 9. 7654 kongruen dengan tadi teorema 7.9 yaitu 1000 menjadi 1. Jadi 7.1 tambah 6 kali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 4 modulo 9. 7654 kongruen nya 22 modulo 9. 7654 kongruen 4.
modulo 9. Terima kasih. Selanjutnya yaitu teorema 7.10. Setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusun bilangan bulat tersebut. Untuk memahaminya langsung saja kita ke contoh soal. Periksalah kebenaran penjumlahan berikut ini dengan prinsip di atas. 248 ditambah 324 ditambah 627 kongruen dengan 1244. Caranya kita mencari terlebih dahulu yang ada di ruas kiri yaitu 248, 324, dan 627. Yang pertama 248. Kita jabarkan terlebih dahulu angka-angka penyusunnya yaitu 200 ditambah 40 ditambah 8 modulo 9. Maka 2 kali 100 ditambah 4 kali 10 ditambah 8 modulo 9. 100 sama dengan 1 modulo 9 sesuai dengan teorema 7.9. Begitu juga 10 sama dengan 1 modulo 9 dari teorema 7.9 yang tadi dijelaskan. Maka 248 kongruen dengan 2 ditambah 4 ditambah 8 modulo 9. Dijumlahkan menjadi 248 kongruen dengan 14 modulo 9. Karena 14 lebih dari angka pembaginya M yaitu 9, maka menjadi 14 kongruen dengan 5 modulo 9. Selanjutnya yang 324. Kita uraikan juga angka-angka penyusunnya sama seperti yang tadi yang 248 yaitu 300 ditambah 20 ditambah 4 modulo 9 dan seterusnya sampai ketemu 324 kongruen dengan 9 modulo 9. Bisa disederhanakan lagi menjadi 9 kongruen dengan 0 modulo 9. Selanjutnya 627 kongruen dengan angka-angka penyusunnya tadi yaitu 600 ditambah 20 ditambah 7 modulo 9. Kemudian kita uraikan sehingga ketemu 627 kongruen dengan 15 modulo 9. Bisa disederhanakan menjadi 15 kongruen dengan 6 modulo 9. Jadi, dari ruas kiri didapatkan bahwa 248 ditambah 324 ditambah 627 kongruen dengan 5 ditambah 0 ditambah 6 modulo 9. Didapat dari hasil tadi yang kita mencari satu persatu dari 248, 324, dan 627. Kemudian didapatkan 248 ditambah 324 ditambah 627 kongruen dengan 11 modulo 9. Maka 11 kongruen dengan 2 modulo 9. Didapatkan kekongruenan yang pertama dari ruas kiri. Kemudian yang ruas kanan yaitu 1244. Dijabarkan angka-angka penyusunnya yaitu 1000 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 4 modulo 9. 1000 tadi kalau modulo 9 berarti kan 1 modulo 9 sesuai dengan teorema 9. 200 2 kali 100 berarti 2 kali 1 modulo 9 ditambah 4 kali 1 ditambah 4, maka 1244 kongruen dengan 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 4 modulo 9 berapa? 11 modulo 9. Bisa disederhanakan lagi 11 kongruen dengan 2 modulo 9. Itu kekongruenan yang kedua dari ruas kanan. Karena kekongruenan yang pertama sama yang kedua itu sama, maka teorema 7.10 terbukti. Pemeriksaan kebenaran penjumlahan pengurangan dengan kekongruenan modulo 9 belum menjamin bahwa operasi
penjumlahan ini benar. Karena apa? Jika 248 ditambah 324 ditambah 627 hasilnya tidak sama dengan 1244. Tetapi pemeriksaan menggunakan koreksi 9 ini hanya membuktikan bahwa 248 ditambah 324 ditambah 627 kongruen dengan 1244. Terima kasih. Oke, selanjutnya aplikasi. Habis dibagi 9. Suatu bilangan bulat habis dibagi 9 apabila jumlah dari angka-angka bilangan tersebut habis dibagi 9. Contoh, 6.237 itu kongruen dengan angka-angka tadi dimasukkan 6 plus 2 plus 3 plus 7 modulo 9. Lalu selanjutnya 6.237 itu kongruen hasilnya tadi 18 modulo 9. Lalu kita sederhanakan lagi 18 kongruen 9 modulo 9. Karena 9 bisa habis dibagi 9, maka 6.237 habis dibagi 9. Lalu contoh yang satu lagi sebelahnya 8.637 itu kongruen sama seperti tadi, angkanya dimasukkan terus modulo 9. Bawahnya lagi 8.635 kongruen 22 modulo 9. Sederhanakan lagi 22 kongruen 4 modulo 9. Karena 4 tidak habis dibagi 9, maka 8.635 tidak habis dibagi 9. Oke, selanjutnya aplikasi habis dibagi 3. Suatu bilangan bulat habis dibagi 3 apabila jumlah dari angka-angka bilangan tersebut habis dibagi 3. Contoh, 756 itu kongruen, masukkan lagi angkanya seperti tadi 7 plus 5 plus 6 modulo 9. Lanjutnya 756 kongruen 18 modulo 9. Kita sederhanakan lagi 18 kongruen 9 modulo 9. Karena 9 habis dibagi 3, maka 756 habis dibagi 3. Lalu contohnya lagi ada sebelahnya 542 itu kongruen langsung 11 modulo 9. Sederhanakan lagi 11 kongruen 2 modulo 9. Karena 2 tidak habis dibagi 3, maka 542 tidak habis dibagi 3. Selanjutnya aplikasi habis dibagi 2, 4, dan 8. Yang pertama, suatu bilangan bulat habis dibagi 2 apabila angka terakhirnya habis dibagi 2. Lalu yang kedua, suatu bilangan bulat habis dibagi 4 apabila 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Dan yang terakhir, suatu bilangan bulat habis dibagi 8 apabila 3 angka terakhirnya habis dibagi 8. Contoh, periksalah apakah 134, 216 habis dibagi 2, 4, dan 8. Yang pertama habis dibagi 2 karena angka terakhirnya itu adalah 6 dan 6 habis dibagi 2. Lalu habis dibagi 4 karena 2 angka terakhirnya itu 16. 16 habis dibagi 4. Dan lalu yang terakhir habis dibagi 8. 3 angka terakhirnya 216. 216 habis dibagi 8. Oke, selanjutnya habis dibagi dengan 6. Suatu bilangan bulat habis dibagi 6 apabila bilangan tersebut juga habis dibagi 3 dan habis dibagi dengan 2. Itu PPT-nya salah ya, maaf ya. Oke. Contohnya, periksalah apakah 672 itu habis dibagi 6 atau tidak. Nah, kita periksa pertama. Syarat yang pertama dia juga habis dibagi dengan 2, gitu kan. Nah, kita lihat 672, angka terakhirnya adalah 2. Maka dia habis dibagi dengan 2.
syarat yang pertama terpenuhi. Yang kedua, habis dibagi dengan 3. Habis dibagi dengan 3, kita mengikuti aturan pengaplikasian habis dibagi 3. Tadi caranya itu menjumlahkan angka-angka pada bilangan tersebut. 672 kita jumlahkan 6 tambah 7 tambah 2 modulo 9, maka menjadi 15 modulo 9. Nah, 15 ini dia itu kan habis dibagi 3, maka 672 itu habis dibagi dengan 3. Karena kedua syarat itu sudah terpenuhi, habis dibagi 2 dan habis dibagi 3 itu sudah terpenuhi, maka 672 itu habis dibagi 6. Itu. Selanjutnya, habis dibagi dengan 5 dan 10. Nah, suatu bilangan bulat itu habis dibagi 5 apabila angka terakhir dari bilangan tersebut itu 0 atau 5. Jadi contohnya misalkan 10 habis dibagi 5, benar. 15 habis dibagi 5, benar. Itu sudah pasti. Kemudian suatu bilangan bulat habis dibagi 10 apabila angka terakhirnya itu 0. Contohnya 10, 20, 30 itu semua kan habis dibagi dengan 10 gitu. Sekarang kita masuk ke contoh, periksalah apakah 2020 habis dibagi 5 dan 10. Kita lihat 2020 habis dibagi 5 karena apa? Angka terakhirnya pada bilangan tersebut adalah 0. Berarti benar. Kemudian habis dibagi 10. Kita lihat 2020 angka terakhirnya adalah 0. Maka 2020 habis dibagi 10. Maka 2020 itu habis dibagi 5 dan 10 adalah benar gitu. Selanjutnya habis dibagi dengan 11. Nah, berikut ini adalah suatu ketetapan atau sifat keterbagian suatu bilangan bulat oleh 11 gitu. 10 itu kongruen dengan min 1 modulo 11. Karena ketika 10 dikurangi min 1, 10 min 1, maka menjadi 11. 11 dibagi 11 habis. Berarti 10 kongruen dengan min 1 modulo 11. Kemudian 100 kongruen dengan 10 kali 10 10 kali 10 sesuai dengan yang di atas itu tadi. 10-nya kita ubah jadi min 1 ya kan, min 1 kali min 1 karena itu 100, 10 kali 10 gitu ya, modulo 11. Nah, begitu juga dengan yang 1000, 10 kali 10 kali 10 kongruen dengan min 1, min 1, min 1 ya kan, modulo 11. Jadi dari sifat-sifat di atas bisa disimpulkan bahwa 10 pangkat n itu kongruen dengan min 1 modulo 11. Nah, itu ya. Nah, terus apabila ada suatu bilangan bulat n di mana bilangan bulat itu terdiri dari AK, A K-1, A K-2 sampai A1, A0 dengan syarat AI itu lebih besar dari 0 kurang dari 9 dan AK itu tidak sama dengan 0, maka diperoleh suatu bilangan bulat n sama dengan AK kali 10 pangkat K ditambah AK-1 kali 10 pangkat K-1 dan AK-2 kali 10 pangkat min 2 sampai A2 kali 10 pangkat 2 dan A1 kali 10 dan A pangkat 0 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 jadinya 1, jadinya hanya tinggal A0. Oke. Dari rumus di atas kita kita masukkan min 1-nya tadi karena 10 sama dengan min 1 gitu ya. Jadi N sama dengan AK kali min 1 pangkat K plus AK min 1 kali min 1 AK min 1 kali min 1 pangkat K min 1 plus AK min 2 kali min 1 pangkat K min 2 sampai A2 kali min 1 pangkat 2 dan A1 kali min 1 plus A0 modulo 11. Jadi dari atas itu diperoleh N sama dengan A0 plus A2 plus A4 sampai bilangan urutan angka genap dikurangi urutan angka ganjil yaitu A1 tambah A3 tambah A5 dan seterusnya modulo 11.
Mungkin masih bingung untuk konsep yang ini, kita langsung masuk ke contoh aja biar lebih paham gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Periksalah apakah 180.829 itu habis dibagi 11 atau tidak. Kita buktikan. 180.829 ketika diuraikan menjadi 180.829. Oke, untuk pengurutan, pemberian urutan A0 sampai A sekian, AM itu ya, itu kita mulai dari belakang bukan dari depan. Jadi 9 itu menjadi A0, 2 itu menjadi A1, 8 itu menjadi A2, 0 menjadi A3, 8 menjadi A4, dan 1 menjadi A5. Oke, sudah kita dapatkan A0 sampai A5, kemudian kita masukkan ke dalam N. Kita masukkan ke dalam N sama dengan A0 plus A2 plus A4 plus titik-titik sampai M ya, maksudnya sampai ada berapa bilang urutan genap dalam bilangan tersebut, dikurangi A1 plus A3 plus A5 plus titik-titik mod 11 gitu ya. N, jadi didapatkan N sama dengan A0 nya tadi 9, A2 nya sama dengan 8, A4 nya 8, dikurangi A1 nya 2, A3 nya 0, A5 nya 1 modulo 11. Didapatkan lagi N sama dengan 9 tambah 8 tambah 8 hasilnya 25, 2 ditambah 1 hasilnya 3, 25 dikurangi 3 sama dengan 22 modulo 11. Karena didapatkan N sama dengan 22 modulo 11, karena 22 itu habis dibagi 11, maka 180.829 itu juga habis dibagi dengan 11, seperti itu. Sekian. Oke, karena tadi materinya sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, 27 kongruan R modulo 6, tentukan R jika R lebih besar atau sama dengan 0 dan R kurang dari 6. Penyelesaiannya, karena R lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 6, maka pilihan yang tepat untuk R-nya itu sendiri itu berada di antara 0, tepat satu di antara 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu 3. Kita buktikan ya. 27 kongruen 3 modulo 6, 3-nya kita pindahkan ruas, 27 kurangi 3 kongruen 0 modulo 6 sama dengan 24 modulo 6. Nah, di sini terbukti bahwa 6 itu membagi habis 24. Jadi 27 kongruan R modulo 6, R-nya itu sama dengan 3, gitu ya. Contoh selanjutnya, manakah di antara bilangan bulat berikut ini yang terbagi oleh 3? Di sini ada dua bilangan, yang pertama 325, 648, 92. Dan bilangan yang kedua 3, 5, 8, 7, 9, 4, 1, 6. Nah, di antara dua bilangan berikut ini mana yang habis dibagi 3? Gitu ya. Kita buktikan satu-satu. Yang pertama 325, 648, 92. Kita buktikan dulu dengan menggunakan kekongruanan modulo 9. Karena modulo 9, jadi kita bisa jumlahkan angka-angka penyusunnya gitu ya. Jadi 325, 6, 48, 92 kita jumlahkan angka-angka penyusunnya, yaitu 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 9 tambah 2 modulo 9. Jadinya 325, 6, 48, 92 kongruen 39 modulo 9. Jadinya 39 kongruen 3 modulo 9. Nah, karena sisanya itu tadi 3 dan 3 itu habis dibagi 3, maka 3, 2, 5, 6, 4, 8, 9, 2 juga habis dibagi 3. Gitu, terbukti benar ya untuk yang A. Kemudian yang B, 3, 5, 8, 7, 9, 4, 1, 6. Kita jumlahkan angka-angka penyusunnya, yaitu 3 ditambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 1 tambah 6 modulo 9.
Jadinya 358794116 kongruen dengan 43 modulo 9. Nah, 43 kongruen 7 modulo 9. Karena 3 tidak membagi habis 7, maka 358794116 tidak habis dibagi 3 gitu. Bisa ya? Selanjutnya. Nah, dengan menggunakan kekongruenan, buktikanlah bahwa 135 plus 257 plus 618 sama dengan 1010. Nah, kita cari kekongruenan masing-masing bilangan dulu. 135 kongruen dengan 100 ditambah 30 ditambah 5 modulo 9. Karena dari penjumlahan bilangan-bilangan penyusunnya yaitu 135 kan terdiri dari 100, 30 dan 5 gitu ya. Nah, kemudian 135 kongruen dengan 135 modulo 9 sama dengan 135 kongruen dengan 9 modulo 9 dan 9 kongruen dengan 0 modulo 9. Kemudian yang 257 kongruen dengan 200 ditambah 50 ditambah 7 modulo 9. 257 kongruen dengan 2 plus 5 plus 7 modulo 9. Kemudian 257 kongruen dengan 257 jika dijumlahkan hasilnya adalah 14 modulo 9. Nah, 14 kongruen dengan 5 modulo 9. Kemudian yang 618 itu kongruen dengan 600 ditambah 10 ditambah 8 modulo 9 sama dengan 618 kongruen dengan 6 plus 1 plus 8 modulo 9. Jadinya 15 kongruen 6 modulo 9. Jadi 135 ditambah 257 ditambah 618 itu sama dengan 0 plus 5 plus 6 modulo 9. Jadi tadi dari sisa-sisa pekongruenan masing-masing bilangan tadi dijumlahkan gitu ya. Jadi 0 tambah 5 tambah 6 modulo 9. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 11 modulo 9 gitu ya. Nah, 11 modulo 9 ini kita perkecil jadi 11 kongruen dengan 2 modulo 9. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama atau pengkongruenan yang pertama. Kemudian ruas kiri sudah dibuktikan, sekarang kita buktikan yang ruas kanan yaitu 1010. 1010 itu terdiri dari 0 plus 10 plus 0 modulo 9. Nah, 1010 kongruen dengan 1 plus 0 plus 1 plus 0 modulo 9. 1010 kongruen dengan 2 modulo 9. Nah, karena kekongruenan pertama dan kekongruenan kedua itu sama, maka benar 135 plus 257 plus 618 itu sama dengan 1010. Lanjut untuk latihan soal selanjutnya. Tanpa menggunakan pembagian, apakah 1663673 869 itu habis terbagi oleh 11? Nah, tanpa menggunakan aplikasi pekongruenan yang seperti di atas, kita coba pakai aplikasi pekongruenan yang terakhir, yaitu dengan mencari N. Nah, N-nya itu 1663673 869. Nah, kita jabarkan masing-masing angka dari dari bilangan ini jadinya 1663673 869. Nah, kita kasih penamaan A0 mulai dari yang belakang sampai paling depan. Jadi 9 itu menjadi A0, 6 A1 sampai seterusnya 1 menjadi A9. Nah, kemudian kita masuk ke rumus N. N sama dengan A0 plus A2 plus A4 plus A6 plus A8 dikurangi A1 plus A3 plus A5 plus A7 plus A9 modulo 11. Nah, N sama dengan A0 nya itu 9, A2 8, A4 7, A6 3, A8 6 dikurangi A1 nya 6, A3 3, A5 6, A7 6, A9 1 modulo 11.
Jadinya 33 dikurangi 22 modulo 11 sama dengan 11 modulo 11. Karena 11 itu habis dibagi oleh 11, maka 1, 6, 6, 3, 6, 7, 3, 8, 6, 9 juga habis dibagi dengan 11. Seperti itu. Selanjutnya, apakah 6, 7, 6, 8, 7, 6, 2 terbagi oleh 7? Nah, kita coba lihat. Dengan menggunakan modulo 7, 6, 7, 6, 8, 7, 6, 2, itu kita jumlahkan angka-angka penyusunnya, yaitu 6 plus 7 plus 6 plus 8 plus 7 plus 6 plus 2 modulo 7. Hasilnya berapa? Hasilnya 42 modulo 7. Nah, 42 itu kongruen dengan 0 modulo 7. Karena 0 itu terbagi habis oleh 7, maka 6, 7, 6, 8, 7, 6, 2 juga habis dibagi oleh 7. Seperti itu ya. Itu untuk latihan-latihan soalnya. Boleh dipahami? Sekian dari saya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri video ini, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan juga kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan penjelasan kami yang kurang tepat. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan juga jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.